Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan updatean terbaru terkait jadwal pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Kapan pendaftaran seleksi P3K ini akan dibuka, dan juga ada beberapa dokumen yang harus teman-teman persiapkan untuk mendaftar seleksi P3K ini. Salah satunya yaitu adalah scan surat lamaran. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman pendaftaran seleksi CASN tahun 2021. Kita lihat di sini, pendaftaran seleksi CPNS ini dimulai pada tanggal 15 Juni sampai dengan 6 Juli 2021. Nah, jadi ini adalah pendaftaran seleksi CPNS teman-teman, dan perlu diingat pendaftaran seleksi CPNS dan P3K ini akan dilaksanakan secara serentak teman-teman, secara bersamaan. Jadi apabila pendaftaran seleksi CPNS ini dibuka pada tanggal 15 Juni 2021, maka kemungkinan besar P3K juga akan dibuka pada tanggal 15 Juni tersebut teman-teman. Dan ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Nunuk Suryani, yang mana beliau menyampaikan bahwa pendaftaran seleksi P3K ini akan dibuka pada pertengahan bulan Juni. Nah, jadi sekitar tanggal 15 Juni ini teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di sini, pendaftaran terpusat melalui portal nasional sscsnbkn.go.id. Nah, jadi pendaftaran ini dilakukan secara online teman-teman, yaitu melalui portal resmi yaitu sscsnbkn.go.id. Yang mana nanti semua pelamar mengakses portal tersebut teman-teman untuk membuat akun dan juga memilih formasi dan juga mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan. Kemudian kita lihat lagi poin yang berikutnya, tidak ada pengiriman berkas ke PO Box, semua berkas di-upload. Nah, jadi semua berkas ini nantinya di-upload di sscsnbkn.go.id teman-teman. Jadi tidak ada berkas fisik yang dikirimkan, jadi semuanya di-upload. Jadi buat teman-teman persiapkan saja berkas file yang nantinya akan diunggah. Kemudian kita lihat lagi poin berikutnya, semua berkas yang diupload adalah scan berkas asli. Nah, jadi berkas yang diupload nanti usahakan berkas yang asli teman-teman, baik itu ijazah, KTP, transkrip nilai dan lain sebagainya. Jadi usahakan adalah berkas yang asli. Kemudian di sini juga ada pengumuman hasil seleksi administrasi teman-teman yang akan diumumkan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Juli 2021. Nah, jadi nanti masing-masing instansi akan merilis teman-teman siapa saja yang lolos seleksi administrasi dan berhak untuk melanjutkan ke tahap kompetensi. Jadi seperti itu. Kemudian di portal sscsnbkn.go.id di sini ada beberapa ketentuan teman-teman terkait dokumen untuk pendaftaran seleksi P3K guru. Kita lihat di sini. P3K guru dokumen yang pertama yaitu bagaimana cara unggah dokumen persyaratan. Pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCSN. Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Anda unggah akan ditolak oleh sistem. Nah, jadi buat teman-teman perhatikan baik-baik untuk ukuran file ini. Sesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi apabila nanti teman-teman ukuran filenya ini tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, maka secara otomatis file tersebut akan ditolak teman-teman, atau bisa jadi teman-teman tidak akan lolos seleksi administrasi karena teman-teman dianggap tidak mengunggah dokumen yang dibutuhkan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik untuk jenis file dan juga ukuran file ini. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Bagaimana jika saya gagal unggah dokumen persyaratan? Silahkan refresh halaman dan pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi SSCSN. Kemudian kita lihat yang berikutnya, dokumen apa saja dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah. Nah, jadi ini dia teman-teman ketentuan dokumen yang akan nantinya diunggah di portal SSCSN. Jadi buat teman-teman perhatikan baik-baik agar nantinya teman-teman tidak gagal ataupun tidak salah dalam mengunggah dokumen ini. Kita lihat yang pertama, scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB bertipe file JPG. Nah, jadi yang pertama ini adalah foto
ukuran ini maksimal 200 KB. Jadi teman-teman nanti buat jangan sampai melebihi 200 KB. Ya misalkan 150 KB, 170 KB dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis file ini adalah JPG. Jadi buat teman-teman perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua yaitu scan swafoto maksimal 200 KB bertipe file JPG. Nah, untuk swafoto ini sama ketentuannya teman-teman dengan pas foto berlatar belakang merah tersebut, yaitu maksimal 200 KB dan bertipe JPG. Nah, jadi untuk swafoto ini nanti teman-teman berfoto dengan memegang kartu informasi akun dan memegang KTP. Nah, kemudian foto tersebut yang nantinya akan diunggah. Kemudian kita lihat yang berikutnya, scan KTP maksimal 200 KB bertipe file JPG. Nah, ini sama teman-teman, yaitu ukurannya 200 KB maksimal dan juga bertipe JPG. Kemudian selanjutnya yaitu scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Nah, ini dia teman-teman, scan surat lamaran ketentuannya yaitu maksimal 300 KB bertipe PDF. Nah, jadi bertipe PDF teman-teman, bukan JPG lagi tapi PDF untuk surat lamaran ini. Dan untuk format surat lamaran ini biasanya nanti diberi contoh oleh masing-masing instansi yang akan dilamar teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk surat lamaran ini. Nantinya di sana ada ketentuan teman-teman, ketika pendaftaran ini sudah resmi dibuka, nantinya masing-masing instansi akan memberikan ketentuan terkait surat lamaran ini. Apakah surat lamaran tersebut ditulis tangan ataupun diketik dan menggunakan kertas folio ataupun HVS dan lain sebagainya. Teman-teman jangan khawatir, nantinya akan diumumkan oleh masing-masing instansi dan juga contoh dari surat lamaran tersebut. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menunggu saja informasi resmi dari instansi yang akan teman-teman lamar. Jadi seperti itu. Kemudian dokumen yang berikutnya yaitu scan ijazah plus serdi maksimal 800 KB bertipe file PDF. Nah, jadi ini bertipe file PDF teman-teman, dan ukuran ini maksimal 800 KB. Ini scan ijazah plus sertifikat pendidik bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, kita tahu sendiri teman-teman, untuk sertifikat pendidik ini bisa dibilang kartu sakti teman-teman, karena apabila teman-teman memiliki sertifikat pendidik maka teman-teman mendapat bonus 100% di kompetensi teknis. Jadi seperti itu. Kemudian dokumen yang berikutnya yaitu scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF. Nah, jadi ini maksimal 500 KB untuk transkrip nilai bertipe file PDF. Kemudian yang berikutnya yaitu scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF. Nah, jadi untuk dokumen pendukung lainnya ini menunggu ketentuan dari masing-masing instansi. Nah, jadi itulah teman-teman dokumen-dokumen dan juga ukuran dan juga tipe yang nantinya akan diunggah di laman sscsnbkn.go.id. Jadi buat teman-teman persiapkan saja mulai dari sekarang. Kemudian kita lihat pertanyaan yang berikutnya, bagaimana agar proses unggah dokumen dapat lebih cepat? Bersihkan riwayat pelacakan, gunakan koneksi internet yang stabil sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala. Nah, jadi gunakan koneksi internet yang stabil teman-teman. Kemudian berikutnya yaitu saya sudah melamar secara online, apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi? Berkas fisik untuk seleksi administrasi tergantung pada kebutuhan masing-masing instansi. Untuk itu perhatikan pengumuman dari masing-masing instansi. Nah, jadi ini disesuaikan dengan permintaan masing-masing instansi teman-teman. Jadi apabila instansi teman-teman ini meminta untuk mengirim berkas fisik, maka teman-teman tinggal mengirimkan saja. Tapi untuk instansi kabupaten atau kota ini biasanya tidak mengirimkan berkas fisik teman-teman, hanya diunggah saja. Yang berkas fisik ini biasanya yang bagian pusat teman-teman, instansi pusat. Kemudian kita lihat yang berikutnya, apakah saya dapat mengganti dokumen yang sudah saya unggah? Dokumen yang sudah diunggah masih dapat diganti selama Anda belum klik akhiri pendaftaran. Nah, jadi nanti selama teman-teman belum mengklik akhiri pendaftaran, ini semua dokumen, semua data ini masih bisa dirubah teman-teman. Tapi apabila teman-teman sudah mengklik akhiri pendaftaran, maka semuanya sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi nanti sebelum mengklik akhiri pendaftaran, maka pastikan semua data ataupun dokumen ini sudah benar. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.